Nah, kebetulan ini sudah ada Pak Nana saat ini, jadi saya boleh beralih dari Pak Tommy ke Pak Nana sekarang. Selamat siang Pak Nana. Selamat siang Mbak Rizka, apakah suara saya jelas Mbak? Ya, sudah cukup jelas terdengar Pak. Jadi tadi dari Pak Tommy sudah menyampaikan gambaran perekonomian, tips and trik perencanaan keuangan, sampai masuk ke produk investasi nih Pak. Jadi produk investasi sebagai alternatif ketidakpastian kondisi saat ini, sekaligus juga untuk investor yang baru mau mulai mencoba investasi, jawabannya adalah surat berharga negara. Nah, Pak Nana boleh bantu dijelaskan produk surat berharga negara itu apa, terus apa ada nih produk surat berharga yang saat ini bisa langsung kita beli gitu. Jadi silakan Pak Nana, kami mau dengar penjelasannya. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Selamat siang Pak Tommy dan juga Bapak Ibu diaspora di Singapura dan Tokyo serta di Indonesia. Tanggal 3 Maret kemarin, hari Jumat. Dan untuk yang kali ini, untuk pertama kalinya nih, pemerintah menerbitkan sukuk retail dengan 2 seri sekaligus ya. Jadi tadi Pak Tommy sampaikan ada seri yang tenor 3 tahun, yaitu SR 018T3, dan sukuk retail yang tenornya 5 tahun, yaitu seri SR 018T5. Nah, barangkali sebelum saya jelaskan produk SR itu apa, barangkali akan lebih baik kalau saya sampaikan sedikit background-nya kenapa pemerintah menerbitkan sukuk retail ini ya. Saya share slide di sini, barangkali apakah sudah bisa kelihatan? Jadi Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa APBN kita itu merupakan motor ya, motor penggerak pelaksanaan tugas pembangunan yang ada di negara kita. Nah, kondisinya APBN kita itu kan secara struktur ada dua unsur utama ya, ada pendapatan dan ada belanja negara. Nah, kondisinya saat ini pendapatan negara kita di tahun 2023 ini diperkirakan mencapai jumlah 2.463 triliun. 2.463 triliun. Sementara dari belanjanya itu diperkirakan 3.061 triliun. Artinya kondisi belanja negara kita jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Nah, karena kondisi belanjanya lebih besar dibandingkan pendapatan, maka struktur APBN kita dinamakan defisit. Defisit artinya belanjanya lebih besar nih. Kenapa belanja lebih besar? Karena kita banyak hal yang harus kita biayai ya. Kemarin di tahun lalu kita masih ada pembelanjaan pandemi, kemudian juga ada pemulihan ekonomi nasional, ada belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Ada belanja-belanja yang mandatori ya, seperti pendidikan itu harus wajib 20% dialokasikan dari APBN, dan lain sebagainya. Tentunya karena APBN kita ini defisit, itu harus ditutupin, harus dibiayain. Dari mana sumbernya pembiayanya? Sumber pembiayaan APBN kita berasal dari diantaranya adalah penerbitan surat berharga negara. Surat berharga negara ini merupakan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan defisit APBN kita. Nah, surat berharga negara itu sebenarnya banyak, jenisnya banyak. Ada yang sifatnya konvensional, yaitu surat utang negara, ada yang sifatnya syariah atau surat berharga syariah negara atau lebih dikenal dengan sukuk negara. Nah, di antara surat berharga negara ini, selain diterbitkan untuk kalangan investor institusi, ada juga surat berharga negara atau SBN yang diterbitkan untuk kalangan investor individu atau yang disebut dengan SBN retail. Nah, SBN retail ini macamnya banyak juga. Di Sun kita kenal dengan nama ORI dan juga SBR, Saving Bonds Retail. Nah, di surat berharga syariah negara atau di sukuk negara kita punya sukuk retail dan juga sukuk tabungan. Ditambah lagi ada nanti CWLS retail, cash wakafling sukuk yang sifatnya retail untuk individu juga. Jadi macamnya banyak. Nah, kali ini pemerintah menerbitkan instrumen SBN retail yang namanya sukuk retail. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, sukuk retail ini diterbitkan oleh pemerintah
untuk kalangan individu supaya para individu investor kita bisa ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara kita. Dananya akan digunakan untuk pembiayaan APBN, sebagaimana tadi saya sampaikan, dan juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Karena kebetulan sukuk negara kita banyak yang dananya langsung di-earmark kepada pembangunan infrastruktur kita. Jadi saat ini kalau tadi Mbak Rizka bertanya apakah ada produk yang bisa dibeli langsung oleh warga negara, oleh investor, ada yang namanya disebut dengan SBS sukuk retail SR 018 T3 dan SR 018 T5. Nah ini barangkali saya sampaikan strukturnya seperti apa saja sukuk retail yang kita jual saat ini. Ya, untuk SR 018 T3 artinya jatuh temponya 3 tahun, ini tingkat imbalannya sudah ditetapkan sebesar 6,25%. Jatuh tempo 3 tahun, artinya ini akan jatuh tempo di 10 Maret 2026. Kemudian minimum pembelian 1 juta dan maksimal pembeliannya 5 miliar. Kemudian yang kedua, SR 018 T5 yang tenornya 5 tahun, jatuh tempo di 10 Maret 2028, tingkat imbalannya 6,4%, dan minimum pembelian 1 juta serta maksimum pembelian 10 miliar. Dan ini kurang lebih strukturnya sama dengan yang sebelumnya, hanya yang membedakan adalah terkait dengan minimum maksimum pembelian dan juga jatuh temponya. Saya kira demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Nana. Jadi SR18 kepanjangannya sukuk retail 18. Jadi ada 2 tenor ya Pak, 3 tahun 3 tahun sama 5 tahun. Tentu saja imbal hasilnya lebih besar yang 5 tahun ya Pak. Iya. Oke, Pak, tadi kalau tadi Pak Nana sampaikan bahwa seluruh dana yang dihimpun dari penerbitan sukuk retail 18 ini digunakan untuk membiayai APBN ya. Jadi mungkin itu menjadi salah satu nilai jualnya juga nih untuk para Bapak Ibu nasabah diaspora yang kebetulan tidak berada di Indonesia ya. Jadi bisa ikut andil dalam pembangunan Indonesia ya Pak, karena itu tadi kalau nggak salah untuk infrastruktur, jadi selagi Bapak dan Ibunya belum ada di Indonesia, ini infrastrukturnya tetap jalan ya dengan andil atau sumbangsi dari investasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu menjadi salah satu keuntungan sih kalau menurut saya ya, tapi kalau menurut Pak Nana sendiri, selain itu nih, keuntungan investasi di sukuk retail 18 ini apa aja sih, dan kenapa ya Bapak Ibu nasabah diaspora yang hadir siang hari ini harus berinvestasi di sukuk retail 18 nih Pak? Baik, jadi tadi mungkin sudah disampaikan Pak Tommy juga ya sekilas keuntungan kalau kita investasi di sukuk negara atau di SBN. Yang pertama adalah bahwa jelas yang ini investasinya adalah aman. Aman dalam arti bahwa pemerintah menjamin untuk pembayaran kupon maupun pembayaran pada saat jatuh temponya, pembayaran pokoknya gitu ya. Dan yang menjamin ini 2 undang-undang sekaligus ya. Ada undang-undang APBN yang ditetapkan setiap tahun, dan juga ada undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Di situ secara jelas disampaikan bahwa pemerintah wajib menyediakan dana untuk pelunasan pokok maupun imbalan ataupun kupon dari SBN. Jadi jelas yang pertama ini adalah aman ya keuntungannya. Yang kedua adalah ini mudah. Mudah. Kenapa mudah? Karena dengan platform online siapapun dimanapun selama dia masih punya NIK ya, nomor induk kependudukan, dia bisa beli kapan saja di mana saja. Ini sangat mudah. Kenapa? Karena dilakukan secara online. Jadi kalau Bapak Ibu nasabah Livin ya Mandiri, saya juga pakai Livin Mandiri, itu dengan sangat mudah sekali masuk login ke Livin, dan di situ nanti ada instruksi untuk pembelian SBN. Itu mudah sekali. Kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah ini menguntungkan. Menguntungkan kenapa? Karena imbalan yang ditetapkan ini sudah diolah sedemikian rupa sehingga ini berada di atas rata-rata deposito perbankan ya, terutama bank BUMN.
Ditambah lagi pajaknya cuma 10%. Jadi kalau deposito mungkin masih 20% ya pajaknya. Kalau sukuk ini 10% pajaknya ya. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah tadi juga disampaikan membantu negara. Jadi kapan lagi kesempatan buat investor untuk bisa investasi, dapat cuan, tapi juga bisa membantu negara begitu ya. Nah ini misi kita, kenapa kita warga negara didorong untuk investasi di SBN Retail ini. Kenapa? Karena kita ingin menambah basis investor domestik kita. Nah, kita berharap suatu saat nanti investor kita itu akan lebih didominasi oleh kalangan investor domestik. Kenapa? Karena kita bercita-cita ingin membantu, ingin membiayai pembangunan bangsa dan negara ini di atas kaki kita sendiri. Kita bisa komparasi dengan Jepang gitu ya. 80% lebih investornya adalah kalangan dari domestik atau dari warga negaranya. Nah ini kita juga berharap basis investor domestik kita semakin kuat, semakin kokoh sehingga kita tidak banyak lagi bergantung pada luar. Dan ini mimpi kita supaya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Sehingga kenapa kita sangat mendorong sekali warga negara Indonesia untuk bisa partisipasi dalam membeli SBN Retail ini. Demikian Mbak Rizka. Oke, baik Pak Nana, terima kasih. Jadi memang SBN Retail ya, khususnya sukuk retail 18 ini diperuntukkan untuk nasabah yang merupakan warga negara Indonesia ya Pak ya. Jadi memang kalau buat saya pribadi ini kayak privilege nggak ya Pak? Jadi cuma warga negara Indonesia aja yang bisa melakukan investasi di SBN Retail. Salah satunya adalah sukuk retail 18 ini. Betul ya Pak? Ya, betul. Jadi untuk saat ini memang produk SBN Retail dirancang khusus untuk kalangan warga negara Indonesia. Dalam hal ini memang warga negara asing belum bisa ya. Tapi di kami juga sekarang lagi mengembangkan, sampai saat ini masih mengembangkan terkait dengan diaspora bond ya. Sehingga ini diperuntukkan buat warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ya, yang sudah lama tinggal di luar negeri atau pernah menjadi warga negara Indonesia atau keturunannya begitu ya. Ini sampai saat ini masih kami kembangkan ya, masih kami kaji ya, dan juga masih dibahas bersama dengan teman-teman. Oke, baik Pak, terima kasih informasinya. Jadi mungkin kita tunggu pengembangannya, dan mungkin Pak sebagai informasi juga ya, sukuk retail ini atau mungkin seri-seri SBN Retail lainnya ya, imbal hasilnya itu saking menariknya banyak sekali investor, institusi maupun investor asing yang berminat nih di penerbitan awal gitu. Nah, kalau menurut saya ini adalah privilege ya, harus kita manfaatkan untuk perencanaan dan juga investasi pribadinya kita nih selaku warga negara Indonesia. Betul ya Pak? Betul sekali. Pak Nana, mungkin tadi sudah menjelaskan ya secara detail terkait dengan produknya sukuk retail dan lain sebagainya gitu, dimana imbal hasilnya sangat menarik. Nah terakhir mungkin kalau saya mau berinvestasi di SR18 ini, apa sih yang perlu diperhatikan dulu nih sebelum saya investasi ke sana? Karena kalau tadi ada 3 tahun, 5 tahun gitu, nah berarti ini uangnya akan kekunci di dalam produk gitu. Nah mungkin hal-hal seperti apa yang harus diperhatikan nih Pak sebelum berinvestasi ke situ? Baik, sebelum kita bisa investasi di sukuk retail ini, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah bahwa untuk bisa membeli investasi ini, itu investor atau nasabah harus punya yang namanya SID, Single Investor Identification, artinya ini identifikasi tunggal untuk para investor. Dan ini berlaku buat semua investor ya, tidak hanya investor di SBN, di obligasi, tapi juga di saham. Siapapun yang ingin investasi di financial instrument, di instrumen keuangan itu wajib memiliki SID. Nah itu buat mereka yang belum punya, silakan bisa kontak langsung ke masing-masing bank di mana mereka menjadi nasabahnya. Misalkan dari nasabah Mandiri bisa langsung kontak ke Bank Mandiri, dan nanti akan dibantu ya. Yang kedua adalah juga harus memiliki rekening surat berharga ya, atau rekening investasinya.
Jadi kalau kita investasi ada rekening dana di mana buat kita nampung keuntungannya, ada juga rekening surat berharganya atau rekening sekuritas. Nah itu juga harus dimiliki dan itu bisa dibantu oleh para bankers atau para midis yang selama ini kerjasama dengan kita dengan jumlah total ada 33 midis termasuk Bank Mandiri salah satunya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan juga adalah bahwa kalau kita investasi di surat berharga apapun itu ya, itu pasti kita akan ada risiko. Nah risiko-risikonya itu barangkali harus dipelajari oleh teman-teman. Yang pertama adalah risiko default ya, risiko default. Risiko default artinya risiko apabila yang menerbitkan obligasi tidak bisa membayar. Namun Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri tidak perlu khawatir bahwa risiko default ini sangat kecil. Kenapa? Karena tadi kami sampaikan bahwa SBN ini dijamin oleh undang-undang, ada 2 undang-undang ya. Jadi insya Allah aman. Jadi dalam hal risiko default insya Allah sukuk retail ini aman, dijamin oleh negara. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu risiko apabila pada saat kita butuh uang mendadak, kita nggak bisa nih mencairkannya begitu ya. Nah, sukuk retail ini merupakan instrumen investasi yang tradable, sehingga sangat liquid. Kalau tradable artinya setelah ada masa holding period selama 3 kali pembayaran kupon itu bisa diperjualbelikan. Jadi once Bapak Ibu semua butuh uang mendesak udah dibelikan nih sama sukuk retail misalkan 2 miliar tiba-tiba mendadak butuh uang mendesak. Ya setelah 3 kali pembayaran kupon silakan bisa dijual belikan, bisa dijual. Dan itu sangat membantu sekali gitu ya. Bisa kontak ke midis di mana Bapak Ibu pertama kali membeli misalkan di Bank Mandiri. Silakan kontak Bank Mandirinya. Kemudian ada risiko yang ketiga, risiko pasar. Nah, ini juga harus diperhatikan. Karena sukuk retail ini adalah instrumen yang tradable, yang bisa diperjualbelikan di pasar, pasti akan sangat terpengaruh oleh harga pasar. Artinya apa? Pada saat suku bunga bank misalkan lagi tinggi, biasanya harga obligasi turun. Nah, pada saat harga turun, Bapak Ibu jangan dijual, ditahan. Kenapa? Walaupun harga di pasar misalkan 95%, pada saat dia jatuh tempo, harganya tetap 100%. Artinya Bapak Ibu tidak akan merasa mendapatkan kerugian, tidak akan mendapatkan kerugian ya, tidak akan mendapatkan capital loss karena harganya tetap di 100%. Tapi kalau misalkan harganya lagi naik di atas 100% dan biasanya kami perhatikan sukuk retail ini karena ini tradable biasanya harganya premium. Sehingga pada saat di pasar sekunder itu naik harganya. Nah silakan kalau misalkan mau menikmati capital gain dijual karena harganya pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada saat kita beli. Saya kira itu beberapa hal yang harus kita perhatikan Mbak Rizka. Oke Pak, menarik sekali. Jadi bicara investasi nggak cuma bicara keuntungan tapi juga bicara faktor resiko. Mungkin tadi catatan saya dari 3 resiko yang sudah dipaparkan oleh Pak Nana ya, mitigasinya juga sudah ada ya. Jadi kayak resiko gagal bayar, ini kan penerbitnya adalah pemerintah Republik Indonesia sehingga kemungkinan gagal bayar kecil ya. Kalau dipikir-pikir selagi negara ini masih ada ya Pak, apalagi dijamin undang-undang pasti bisa dibayar ya Pak hutangnya. Terus tadi yang kedua risiko likuiditas ya, kalau butuh di tengah jalan butuh bisa dijual sewaktu-waktu gitu. Nah mungkin problemnya adalah kalau butuhnya tiba-tiba mendesak di hari Sabtu atau Minggu gitu. Nah mungkin mitigasinya ya untuk Bapak dan Ibu nasabah diaspora menurut saya adalah dibagi-bagi ya. Tetap kita tadi yang kayak Pak Tommy sampaikan ada yang namanya dana darurat gitu. Jadi tetap sebagian diinvestasikan, sebagian juga harus ada yang standby. Terus yang ketiga resiko pasar. Nah mungkin ini untuk memitigasi resikonya ya Pak, bisa dilakukan investasi sampai jatuh tempo kali ya Pak. Jadi nggak ada resiko pasar karena kembali lagi ke nilai. Saya mau kembali lagi ke Pak Tommy ya. Ini karena tadi diskusinya atau informasi dari Pak Nana sudah cukup sudah sangat detail gitu. Terus kayaknya saya ngintip di kolom pertanyaan sudah banyak yang tanya-tanya. Jadi ini Bapak dan Ibu peserta yang sudah hadir udah tahu produk sukuk 18 itu apa. Nah, ini banyak pertanyaan gimana caranya untuk
beli sukuk 18 di Bank Mandiri, Pak Tommy. Ya. Jadi ini menarik ya, Mbak Rizka ya. Jadi tadi kan Pak Nana udah menjelaskan ya keuntungannya, terus apa aja yang harus diperhatikan. Nah sekarang kita mulai langkah pertama nih teman-teman diaspora. Kita mulai melangkah investasi untuk mencapai tujuan keuangan kita. Nah, sebenarnya langkah pertama yang bisa dibeli. Nah, pertama mungkin kita bisa beli suku retail ini gitu ya. Ingat tadi mungkin ada yang sedikit terlewat, minimum pembelian itu hanya dengan 1 juta rupiah ya. Buat teman-teman di Singapura mungkin itu sekitar 80-an sampai 90-an Sing dolar ya. Buat teman-teman di Hong Kong itu sekitar 500-an Hong Kong dolar ya, HKD ya. Jadi sebenarnya cukup ringan, apalagi teman-teman diaspora pasti kan pundi-pundinya cukup oke lah ya untuk melakukan karena kerja di luar negeri gitu. Oke, jadi saya mungkin akan menjelaskan beberapa slide ya gimana cara pembelian SBN surat berharga negara retail melalui Livin ya. Ingat, mungkin teman-teman ada yang tahu udah jadi nasabah Mandiri atau mungkin ada yang belum, bahwa sebenarnya Bank Mandiri itu punya satu super app finansial ya. Jadi aplikasi yang memang sebenarnya banyak tuh hal-hal yang bisa dibeli di dalam situ gitu. Dari transaksi, dari transfer, dari bahkan pembelian tiket ya, Mbak Rizka ya. Jadi pembelian tiket-tiket konser-konser dan lain-lain. Nah, cuma ada satu bagian yang khusus buat sesi ini adalah namanya Livin Investasi. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal klik aja, terus habis itu Bapak Ibu bisa melakukan investasi, berbagai macam investasi, termasuk pembelian SR18 gitu. Oke, kita mulai ya. Gitu. Slide-nya. Oke, jadi sebenarnya fitur-fiturnya apa? Mungkin ada 2 fitur ya. Jadi sebenarnya gini ya, Bapak Ibu. Livin investasi, kalau misalnya Bapak Ibu udah punya Livin, itu bisa dicari yang warnanya hijau muda di baris kedua. Ya, itu yang dikotakin, itu adalah Livin investasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah mulai investasi, silakan klik di situ, termasuk pembelian dari sukuk retail. Oke, kita next. Nah, ini mungkin definisi SBN kita udah dengar dari Pak Nana ya. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi. Ringan, aman. Nah, mungkin saya mengulangi lagi, mungkin adalah begini ya, minimum 1 juta rupiah ya, ekuivalennya apa? Tadi yang saya bilang, ekuivalen mungkin sekitar 90 Sing dolar, atau di Hong Kong sekitar 500 Hong Kong dolar ya, gitu. Oke, resiko udah dijelaskan. Nah, ini mungkin saya langsung ke instalasinya seperti apa, dan juga cara pembeliannya bagaimana. Yang pertama adalah instalasi Livin Mandiri, di mana Bapak Ibu mungkin bisa ke Play Store atau mungkin ke Google Play, itu bisa langsung install cara Livin by Mandiri yang logonya warna kuning ya, Livin itu install. Nah, setelah install gimana? Nah, habis itu stepnya adalah ikuti aja step registrasi dan masuk aplikasi by Mandirinya. Nah, habis itu langsung kalau misalnya Bapak Ibu lihat tuh yang di sebelah kanan yang dikotakin warna merah, klik kotak investasinya. Nah, setelah diklik kotak investasi, nah ini yang menarik nih Bapak Ibu. Nah, terus kalau bilang, loh SR, kalau misalnya pemerintah itu meluncurkan SBN atau SR yang retail, saya tahunya dari mana gitu kan? Oh, selain dari sosial media, sebenarnya kalau Bapak Ibu rajin melakukan investasi dan rajin ngeklik investasi, kolom investasi ini, kita akan memberitahu kalian. Contoh nih ya, ini kebetulan belum diupdate, jadi masih ORI 19, tapi ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa langsung klik pesan sekarang. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu buka Livin, itu ada sukuk retail 18 di situ tuh, termasuk kuponnya berapa dan lain-lain. Ingat, kupon itu imbal hasil ya, dapat di sekitar 5,25 untuk 3 tahun, 6,25 untuk yang 3 tahun, 6,4 untuk yang 5 tahun. Gitu ya. Nah, itu tinggal klik aja tuh Bapak Ibu, pesan sekarang. Setelah pesan, nah seperti biasa ada syarat dan ketentuan pendaftaran nih. Bapak Ibu bisa lihat aja nih. Ini kan produk investasi ya. Jadi memang ada syarat dan ketentuan. Scroll ke bawah, terus centang saya setuju. Ya. Setelah dicentang, lengkapi nih. Nah, ini pertama kali Bapak Ibu kalau beli. Ya, ingat. Kalau Bapak Ibu pertama kali beli SBN retail atau melalui pemerintah, memang ada persyaratan dari pemerintah untuk melengkapi data diri dulu, untuk registrasi untuk pertama kali. Namun ini hanya pertama kali ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mau beli lagi, itu udah nggak usah registrasi lagi, ini hanya pertama kali. Nah, apa aja yang dimasukkan?
macam-macam. Ada pendidikan, ada status, ada nama, alamat, dan lain-lain, termasuk pekerjaan, dan mungkin sedikit info investasi sebenarnya Bapak Ibu untuk dananya dari mana gitu ya. Ini sebenarnya cukup straightforward atau cukup mudah, tinggal diisi aja, klik. Anggap aja kayak Bapak Ibu sebenarnya beli di marketplace ya, di Tokopedia atau JD atau dan lain-lain gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, nextnya, nah ini yang penting juga nih, tadi saya bilang, ketahuilah profil resiko, itu salah satu yang pertama ya, ingat, kita ingin investasi biar kita ngerasa aman juga gitu. Nah, Bank Mandiri sebenarnya membantu juga untuk Bapak Ibu, saya profil resikonya gimana nih, apakah ini sesuai atau tidak, dan lain-lain, apakah mungkin saya bisa ke produk-produk yang lebih agresif lagi gitu. Nah, kalau Bapak Ibu itu belum pernah melakukan profil resiko, ini akan dipertanyakan lagi oleh Livin Investasi. Tinggal ikut aja sebenarnya. Berapa lama sih saya ingin investasi, terus kalau misalnya kenakan harga, saya itu nyaman atau tidak, terus habis itu uangnya itu saya investasi, apakah dari gaji, apa hasil investasi, apakah untuk kehidupan saya juga. Nah, itu akan dianalisa oleh Livin Investasi. Nanti akhirnya, pas akhir, mungkin nggak itu, nanti pas di akhirnya, nanti Bapak Ibu akan dibilangin, saya profilnya agresif, saya konservatif, atau saya moderat, dan lain-lain, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya untuk SBN sendiri itu memang risiko profilnya yang lebih moderat ke konservatif ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nggak apa-apa kalau misalnya memang hasilnya itu nanti konservatif atau overat, masih tetap bisa membeli produk ini. Nah, kalau agresif, nah mungkin Bapak Ibu beli SL18, tapi mungkin tetap lihat di aplikasi Livin yang investasi, bisa Bapak Ibu belanja produk-produk yang reksadana atau apa yang mungkin lebih agresif, yang bisa mencapai tujuan hidup Bapak dan Ibu sekalian. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya gampang. Tinggal pilih rekening transaksi aja. Rekeningnya, yang penting ada uangnya ya Bapak Ibu ya. Satu syarat sebenarnya membeli produk itu adalah Bapak Ibu mempunyai dana yang ada di rekening. Registrasi, melakukan pemesanan ya. Pesan tinggal masukkan saja berapa yang ingin dibeli ya. Ingat tuh ada syarat ketentuan lagi, masukkan amount-nya, dan di situ juga ada Bapak Ibu sebenarnya uangnya ada berapa di rekening. Misalnya contoh di sini 1 juta ya. 1 juta pesan, habis itu langsung terverifikasi. Oke, pesan. Setelah pesan, jangan lupa, ingat kalau kita beli di marketplace atau beli sesuatu yang online, habis pesan, jangan lupa bayar. Nah, di sini kita bayar juga di satu aplikasi yang sama. Jadi tinggal Bapak Ibu bayar, masukkan PIN lagi, pembayaran berhasil, habis itu sudah, selamat, Anda sudah menjadi investor dari surat berharga retail. Dan 2 hal yang penting Bapak Ibu dapat lebih dekat lagi mencapai tujuan keuangan Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua adalah sebagai diaspora turut membangun serta pembangunan di negara Bapak Ibu sekalian, yaitu Indonesia. Mungkin itu ya, sangat simple, hanya beberapa langkah, dan ini sebenarnya rutin ya. Jadi kalau misalnya setiap ada penawaran dari SBN, ya Bapak Ibu tinggal ikuti saja. Gitu. Cukup mudah dan langsung to the point sebenarnya. Gitu. Mungkin itu Bariska ya, cukup mudah sekali ya Bariska ya. Oke. Baik, jadi beli SR18 melalui Livin by Mandiri itu prosesnya cepat, simple, terus apa lagi? Praktis ya. Tadi pagi aja Bariska semalam. Jadi ya. Kalau tadi Pak Nana bilang, Pak Nana juga merupakan nasabah Bank Mandiri ya, jadi udah lihat fiturnya. Nah, saya juga mau laporan nih Pak Nana, kalau saya sudah beli SR18 melalui Livin by Mandiri. Kalau Pak Tommy gimana? Udah juga. Udah ya, kita semua udah beli. ya. Iya, karena kalau ngintip kuota ya, jadi ini mungkin informasi tambahan kepada Bapak dan Ibu semua, penerbitan Sukuk 18 ini ada kuotanya. Jadi itu bisa dilihat di aplikasi Livin juga. Nah, kenapa saya sampai hari Sabtu malam gitu ya langsung pesan gitu? Karena saya takut kehabisan. Jadi meskipun penawaran masih sampai tanggal 29 Maret, tapi saya sudah melakukan pemesanan duluan supaya saya nggak kehabisan gitu. Jadi mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan cukup jelas ya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi cukup melakukan registrasi, lalu tinggal melakukan pemesanan, setelah itu bayar
di Livin by Mandiri. Nah, mungkin saya sampaikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kami memiliki program ya. Nah, ini program untuk nasabah sukuk retail 18 yang beli melalui aplikasi Livin minimal 5 juta rupiah ya. Ini akan mendapatkan cashback sebesar 100.000 rupiah. Nah, ini programnya terbatas untuk 1.000 nasabah pertama ya. Jadi ada 1.000 nasabah. Ini Bapak dan Ibu jangan khawatir, pemesanan baru dibuka di tanggal 3 Maret ya. Jadi hari Jumat lalu baru buka ya. Jadi kita masih punya cashback untuk 1.000 nasabah yang melakukan pemesanan minimal 5 juta rupiah melalui aplikasi Livin. Oke. Baik, tadi dimiliki oleh diaspora ini hanya SBN aja. Nah, terus apakah ada produk lain dan kira-kira perbandingan antara SBN dengan produk yang lainnya tuh seperti apa, Pak Tommy? Ya, jadi terima kasih pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya produk investasi apa yang sebenarnya bisa dibeli oleh diaspora? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai nasabah mandiri, terus habis itu bisa mempunyai Livin dan habis itu bisa membeli lewat Livin investasi, itu sebenarnya memang ada beberapa produk investasi lain yang bisa dibeli ya. Nah, jadi sebenarnya tadi saya bilang, Livin itu sebenarnya super app finansial gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya bisa mengakses dari mana aja. Kalau Bapak Ibu klik di yang bagian investasi, itu ada banyak produk yang bisa dijual oleh kita dan bisa dibeli oleh Bapak Ibu gitu ya. Salah satunya adalah sebenarnya reksadana. Reksadana itu pun ada berbagai macam. Ada pasar uang, ada campuran, ada pendapatan tetap, dan ada saham ya, ekuitas. Bahkan yang ekuitas saja, kalau misalnya memang Pak Sam itu jangka waktunya jangka panjang, itu bisa berbagai macam produk reksadana, termasuk yang syariah offshore. Nah, mungkin agak teknis ya teman-teman ya, offshore-nya apa sih sebenarnya? Offshore itu adalah investasi yang di luar Indonesia. Jadi banyak reksadana yang memang investasinya ada di Amerika dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi sebenarnya itu investasi yang dimiliki diaspora itu sebenarnya ya mungkin kita fokus ke SBN aja ya. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi SBN reksadana itu bisa dibeli di situ. Gitu. Nah, perbandingannya gimana antara SBN dan produk yang lain? Sebenarnya SBN itu adalah SBN itu adalah produk dasar ya. Jadi produk dasar yang memang harus dimiliki oleh suatu investor, termasuk saya sendiri sebenarnya punya SBN gitu ya, dan itu memang cukup di proporsi yang banyak. Jadi perbandingan seperti apa? SBN itu dasarnya, baru habis itu produk yang lebih advance lagi gitu ya. Itu mungkin Mbak Rizka. Baik, terima kasih Pak Tommy. Lalu ini ada pertanyaan kedua masih dari Pak Sam. Ini pertanyaannya untuk Pak Nana. Mohon info, apakah SR18 ini bisa dicairkan sewaktu-waktu bila butuh uang sebelum jatuh tempo? Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Jadi sebagaimana tadi saya jelaskan, sukuk retail ini, SR018 ini adalah produk yang tradable. Produk tradable artinya ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder begitu ya. Namun memang ada persyaratan minimum holding period. Jadi selama 3 pembayaran kupon pertama itu nggak boleh ditradablekan dulu, nggak boleh diperjualbelikan dulu. Setelah nanti lewat 3 periode kupon, silakan bisa diperjualbelikan. Artinya apa? Artinya ini dari sisi likuiditas sangat mudah, sangat gampang. Kalau misalkan Pak Sam butuh dana mendadak, bisa langsung kontak ke Bank Mandiri atau kontak bank manapun di saat di mana Pak Sam waktu itu membeli begitu ya. Dan itu akan dilayani dengan teman-teman dari Midis ya, dari mitra distribusi. Sangat mudah sekali. Langsung bisa, saya nggak tahu di Livin apakah bisa langsung begitu ingin menjualnya bisa langsung melalui Livin ataukah ada mekanisme lain. Mungkin nanti bisa dibantu dijelaskan oleh Pak Tommy ya. Baik, terima kasih Pak Nana atas jawabannya. Jadi sukuk retail 18 bisa dijual kapan saja karena sifatnya tradable ya. Nanti penjualannya akan dibantu melalui Bank Mandiri, tapi mungkin iya kalau namanya butuh ya di tengah jalan. Tapi kalau untuk investasi dari awal ya mungkin sebaiknya diniatkan sampai jatuh tempo kali ya Pak ya. Kan kita ada kalau dalam perencanaan keuangan ada yang namanya alokasi aset, jadi mungkin bisa dibagi-bagi sehingga
tidak mengganggu apabila ada keperluan di tengah jalan, tidak mengganggu investasi pada sukuk retailnya. Jadi kita masih punya alokasi dari tempat yang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Tommy, Pak Nana. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini untuk Pak Tommy lagi nih. Ya. Kalau belum punya IKTP, ini pertanyaannya dari Ibu Lestari ya. Jadi kita belum punya IKTP karena kan di luar negeri mungkin sudah cukup lama ya. Apakah bisa beli? Terus apakah NPWP juga diwajibkan untuk punya? Ya. Dan yang terakhir, apakah ini khusus untuk nasabah Bank Mandiri aja Pak, SR18-nya? Oke, mungkin yang pertama ya. Apakah kita harus punya IKTP? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena ini sebenarnya IKTP itu sebenarnya wajib ya untuk pembelian investasi yang memang ini kan kita itu taruh di produk investasi. Jadi memang jawabannya adalah IKTP itu wajib gitu kan. Nah, untuk NPWP gimana? NPWP sebenarnya tidak wajib ya untuk teman-teman. Tapi memang sebenarnya diharapkan memang sebenarnya kan sebagai warga negara Indonesia memang kita memerlukan NPWP. Tapi sebenarnya untuk pembeliannya sendiri tidak wajib gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apakah ini khusus untuk nasabah Bank Mandiri? Nah, untuk SR18 sendiri sebenarnya itu pemerintah itu menjual ke berbagai midis ya atau mitra distribusi. Jadi bank-bank dan juga sekuritas lainnya. Namun sebenarnya yang seperti tadi saya udah paparkan ya, kalau pembelian lewat Mandiri itu sebenarnya sangat mudah melalui aplikasi Livin-nya. Itu yang sebenarnya kita salah satu kelebihannya kita. Dan juga tadi yang Bariska bilang itu sebenarnya ada cashback untuk registrasi pemesanan Sukuk 18. Jadi sebenarnya memang Sukuk 18 itu pemerintah membuka lewat mitra distribusi lainnya. Tapi kalau membeli lewat Mandiri, keuntungannya ada dua. Dua yang utama ya. Satu adalah kita ada Livin-nya itu tersendiri yang memang sangat mudah dipakai dan bisa dijangkau dari mana saja. Dan yang kedua adalah cashback-nya. Oke, baik. Jadi itu tadi sudah terjawab ya. Kita udah 2 pertanyaan dibacakan. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya yang dapat hadiah dari Ibu Sulismiati. Nah, ini mungkin pertanyaannya untuk Pak Nana ya. Setelah lewat 3 atau 5 tahun ya, ini apakah otomatis pencairan atau sebagai nasabah harus melakukan konfirmasi atau apa nih Pak? Ya, karena ini penjualan SR ini dilakukan secara online, maka mekanisme pelunasannya, mekanisme redemption-nya atau mekanisme pada saat jatuh tempo itu juga akan berlaku secara online. Artinya Bapak Ibu tidak perlu melakukan konfirmasi, secara otomatis pada saat jatuh tempo dana pokoknya akan kembali ke rekening Bapak Ibu semua, di mana Bapak Ibu semua terdaftar pertama kali belinya lewat bank mana gitu ya. Jadi kalau belinya lewat Livin, setelah jatuh tempo misalkan beli yang SR 018T3, maka setelah 3 tahun 2026 bulan April itu akan langsung otomatis masuk dananya kembali ke rekening Bank Mandiri Bapak Ibu semuanya. Jadi sangat simpel dan mudah sekali. Baik, jadi itu tadi ya sangat simpel dan mudah. Kuponnya setiap bulan masuk rekening secara otomatis. Pada saat jatuh tempo juga secara otomatis dananya kita akan masuk ke rekening. Terima kasih Pak Nana, terima kasih Pak Tommy. Sama-sama. Sudah hadir di sini. Jadi sudah 3 pertanyaan yang kita bacakan dan sudah dijawab juga. Jadi selamat untuk 3 orang penanya yang beruntung mendapatkan hadiah uang sebesar 200.000 yang akan dikreditkan ke rekening Bank Mandirinya Bapak dan Ibu. Jadi pastikan tadi sudah menuliskan kontak yang dapat dihubungi, baik WhatsApp ataupun email ya. Nanti dari panitia akan menghubungi kepada 3 orang penanya yang tadi sudah dibacakan pertanyaannya. Nah, yang ditunggu-tunggu mungkin tadi saya sudah informasikan di awal ya. Jadi ini mungkin yang belum melakukan registrasi, apakah masih ada waktu panitia? Sudah ya. Jadi kita sudah akan mengundi seluruh nama peserta yang sudah melakukan registrasi melalui link yang sudah disampaikan di kolom chat. Jadi kita sudah tulis, kita akan segera mulai
bisa dimulai. Jadi kita akan spin ya, kita akan pilih 3 orang yang beruntung nih hari ini untuk mendapatkan door prize sebesar 1 juta rupiah. Nah, sebelum diputar, saya mau sampaikan dulu mekanisme untuk hadiah door prize-nya ya Bapak Ibu. Jadi hadiah door prize akan diberikan kepada pemenang ya setelah pemenang ini melakukan registrasi dan sukses untuk melakukan pembelian suku retail 18 ya. Jadi nanti hadiahnya cashback sebesar 1 juta rupiah akan dikreditkan paling lambat 2 minggu setelah masa penawaran berakhir. Jadi nanti setelah diputar, Bapak dan Ibu dikasih kesempatan untuk melakukan registrasi dan pemesanan ya. Masa pemesanannya sampai 29 Maret tadi saya informasikan. Tapi saya kasih notes ada kuota ya, jadi cepet-cepet lakukan pendaftaran dan juga pemesanan gitu ya. Jadi nanti kalau udah dapat door prize-nya supaya bisa cashback-nya diproses masuk ke dalam rekening Bapak dan Ibu. Oke, itu tadi tata cara ketentuan hadiah untuk door prize. Kita akan ambil 3 pemenang, boleh diputar untuk pemenang yang pertama. Siapakah pemenang yang beruntung? Oke, selamat kepada ini Ibu atau Bapak Mahiyah ya, sebagai pemenang pertama. Oke, 1 juta rupiah setelah melakukan registrasi dan pembelian SR18. Kita akan putar lagi untuk pemenang yang kedua. Siapakah dia? Wah, saya pikir Ibu Sri Mulyani. Ternyata Ibu Sri Lestari. Ibu Sri Lestari selamat sebagai orang kedua yang beruntung mendapatkan door prize sebesar 1 juta rupiah. Kita undi lagi untuk pemenang yang ketiga. Terakhir kita lihat siapa. Oke, Ibu Trisna Ningsih. Baik, selamat kepada Ibu Mahiyah, Ibu Sri Lestari, dan Ibu Trisna Ningsih. Nanti untuk hadiahnya ya, jangan lupa untuk melakukan registrasi dan pembelian suku retail 18, lalu nanti cashbacknya akan dikreditkan ke rekening para pemenang paling lambat 2 minggu setelah masa penawaran berakhir ya. Jadi cepet-cepet nih lakukan registrasinya ya. Oke.